Senyum karya Ahmad Tohari. Mereka tertawa bersama-sama. Mereka, ya, para pengumpul batu itu. Dia memang pandai bergembira dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Dan Karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup dengan tersenyum. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol licinnya tanjakan. Pagi itu, Karyamin menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah melilit dan matanya yang terkunang-kunang. Memang, Karyamin telah berhasil membangun fatamorgana kemenangan dengan senyum dan tawanya. Anehnya, Karyamin merasa terhina oleh burung paruh udang yang bolak-balik melintas di atas kepalanya. Suatu kali, Karyamin ingin membabat burung itu dengan pikulannya. Akan tetapi, niatnya itu diurungkan karena Karyamin sadar dengan mata yang berkunang-kunang dia tidak akan berhasil melaksanakan maksudnya. Jadi, Karyamin hanya tersenyum, lalu bangkit, meski kepalanya pening dan langit seakan berputar. Diambilnya keranjang dan pikulan. Kemudian, Karyamin berjalan menaiki tanah licin yang berparut bekas perosotan tubuhnya tadi. Di punggung tanjakan, Karyamin terpaku sejenak, melihat tumpukan batu yang belum lagi mencapai seperempat bukit. Tetapi itu semua harus ditinggalkannya. Di bawah pohon waru, Saidah sedang menggelar dagangannya. Ya, dagangan yang adalah nasi pecel. Jakun Karyamin pun turun naik, khususnya terasa terpilih. Masih pagi kok pulang, Min? Tanya Saidah. Sakit. Karyamin menggeleng dan tersenyum. Saidah memperhatikan bibirnya yang membiru dan kedua telapak tangannya yang pucat. Setelah dekat, Saidah mendengar suara keruyuk dari perut Karyamin. Makan, Min? Tidak, beri aku minum saja. Lenganmu saja sudah ciut begitu. Aku tidak ingin menambah hutang. Iya, Min, iya. Tetapi kamu lapar, kan? Karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelas air yang disodorkan oleh Saidah. Ada kehangatan menyapu kerongkongan Karyamin terus ke lambungnya. Makan ya, Min, aku tidak tega melihat orang lapar. Tidak usah bayar dulu, aku sabar menunggu tengkulak datang. Lagi pula batumu juga belum dibayarnya, kan? Si paruh udang kembali melintas dengan suara menjerit. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah berada di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati beterbangan dan beberapa di antaranya jatuh di permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Iya, Min, iya. Tetapi Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menoleh ke arahnya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum.
Sebelum ia naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, ternyata itu si paruh udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba, burung itu menukik, menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipang. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintasi para pencari batu, naik menghindari rumpun gelanggangan dan lenyap di balik gerumbu pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya tersenyum sambil melihat dua kerandang yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara keruk tiup dari lampunya. Istrinya pun juga tidak perlu dikhawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman tadi istrinya tidak bisa tidur lantaran adanya bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Timbullah ide dalam benak Karyamin. Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang-kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang yang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat butir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kampret, ya hewan yang mirip dengan kelelawar. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohon itu. Karyamin memungut sebuah, digigit lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya.